Baik, salam selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil UTS kami. Untuk itu sebelumnya saya akan mewakili teman-teman saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Sepriana Srista Benu, dan yang kedua ada Desi Marianti Ninoliu, dan yang ketiga ada Mawarni Debianti Neonane, dan yang keempat ada Elsa Neno, dan yang kelima ada Omri Yosafat Ola. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan mengenai tokoh-tokoh dalam sejarah pendidikan agama Kristen. Saya, Sepriana Selista Benu, akan menjelaskan tokoh-tokoh dalam sejarah pendidikan agama Kristen. Yang pertama, Plato. Kira-kira 428 sampai 348 sebelum Masehi. Plato berasal dari keluarga bangsawan. Silsilah nenek moyang yang terdapat nama raja-raja Athena dan seorang anggota DPR yang bernama Solon. Pemikiran Plato melalui pendidikan orang harus ditantang untuk menyelidiki setiap pendapat sehingga dapat menentukan sejauh mana pendapat itu sesuai dengan kenyataan baru yang sedang muncul. Dan menurut guru Plato, melalui pendidikan diperlukan untuk membimbing orang keluar dari bayang-bayang yang tidak berakar pada kenyataan agar melihat dan menganut kebenaran. Guru Plato adalah Sokrates, yaitu dikenal hanya oleh cerita dan karya tulis dari Plato sebab Sokrates tidak pernah menulis buku. Sistem atau gaya belajar Sokrates kepada murid melalui 3 tingkat. Yang pertama, yakin yang tidak mendasar. Yang kedua, bimbang dan ragu-ragu tentang pendapatnya semula dan ingin hendak mengetahui sebenarnya. Dan yang ketiga, yakin yang berdasarkan pada penyelidikan dan cara berpikir yang betul. Sokrates didukung oleh musuh-musuhnya merusak akhlak para pemuda dengan pendekatan belajarnya, yakni ia dijatuhi hukuman mati. Baik, saya Mawarni Debianti Neonane. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh dalam sejarah pendidikan agama Kristen yang kedua, yaitu Aristoteles. Kira-kira 382 sampai 322 sebelum Masehi, Aristoteles lahir di desa Stragia, negeri Takila, yaitu bagian utara Yunani modern. Sekarang hobi atau kegemaran Aristoteles menggambarkan sifat-sifat berbagai jenis makhluk hidup dan benda dari dunia lain. Pada tahun 343, Aristoteles menjadi guru pribadi putra Filipus, Raja Makedonia di kota Iskandar. Ia mendirikan perpustakaan dan museum. Pada tahun 333, Aristoteles kembali ke Athena dan mendirikan sekolah akademi. Gaya belajar Aristoteles membuat sekolahnya terkenal sebagai sekolah peripatesis dari kota Yunani yang artinya berjalan-jalan. Pandangan Aristoteles tentang pendidikan. Pendidikan termasuk kegiatan insani yang mempunyai maksud utama, yaitu menolong orang mencapai kebahagiaan atau eudaimonia, dan pertama-tama sebagian dasar pendidikan Aristoteles menitik beratkan pentingnya panca indera manusia. Menurut Aristoteles, perkembangan kemampuan nalar para pelajar dapat didialog dengan cara meneliti dunia alam dan sekitarnya. Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desi Marianti Ninoliu. Saya akan menjelaskan tokoh Quintilianes. Quintilianes kira-kira 384 sampai 322 sebelum Masehi. Quintilianes berasal dari Spanyol. Ia adalah guru Romawi pertama yang diangkat sebagai guru retrokia, seni berbicara di depan umum. Ia mengajar selama 20 tahun. Yang pertama, sumbangan besar Quintilianes terdapat perkembangan pendidikan, yaitu memperlakukan setiap anak didik sebagai seorang pribadi yang perlu dihormati dan menolak bermacam-macam hukuman yang diberikan kepada murid. Yang ketiga, pemikiran Quintilianes membantu guru-guru untuk memiliki pemikiran bahwa semua anak didik berhak dihormati. Salam. 4. Martin Luther adalah seorang profesor teologi, komponis, imam, dan rahib berkebangsaan Jerman, serta seorang tokoh berpengaruh dalam reformasi Protestan. Luther menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam Gereja Katolik Roma. Ajaran-ajarannya tak hanya
mengilhami gerakan reformasi, namun juga memengaruhi doktrin dan kebiasaan istiadat Lutheran serta tradisi Protestan. Seruan Luther untuk gereja supaya kembali untuk ajaran-ajaran Alkitab sudah melahirkan tradisi baru dalam agama Kristen. Pada tahun 1522, Luther menerbitkan penerjemahan Perjanjian Baru dalam bahasa Jerman, dan pada 1534 dia dan rekan-rekannya menyilakan duduk terjemahan Perjanjian Lama, yang kemudian secara semuanya Alkitab diterbitkan. Dia terus memainkan pekerjaan memperbaiki terjemahan sampai akhir hidupnya. Terjemahan Luther memakai varian bahasa Jerman sehari-hari. Tujuannya adalah supaya Alkitab dengan mudah diakses sehingga orang lain dapat membacanya.